Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para rekan-rekan ASN yang saya banggakan, yang saya hormati, dengan saluran atau channel YouTube Anda, Sumardi Sukai, ya, saluran khusus yang memang kita sediakan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan tata kelola birokrasi. Untuk kali ini, para sahabat ASN yang saya banggakan, yang saya hormati, kita akan membahas mengenai pasal 117 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 5 tahun 2014 mengenai ASN, ya, Undang-Undang 5, ya. Itu berkaitan dengan bagaimana ketika seorang ASN itu sudah 5 tahun, ya, menduduki jabatan sebagai pimpinan tinggi. Itu diatur di Undang-Undang 5 pasal 117 ayat 1 dan 2, ya. Juga diatur di PP 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS, juga diatur di dalam Permen 16 tahun 2019, ya. Nah, di sana dikatakan bahwa ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi itu, ya, dapat menduduki jabatan paling lama itu 5 tahun. Ini, ya, paling lama 5 tahun. Jadi ini harus kita perhatikan, rekan-rekan ASN, ya. Paling lama seseorang menduduki jabatan pimpinan tinggi adalah 5 tahun. Itu harus kita pahami betul, ya. Kalau sudah mau mendekati 5 tahun, hati-hati, ya. Warning bagi kita, reminder bagi kita, ya. Nah, kemudian setelah 5 tahun sejak diangkat, ya, menjadi pimpinan tinggi, maka pejabat pimpinan kebagian, maksud saya, ya, baik menteri, kepala lembaga, ya, gubernur, bupati, wali kota, itu dapat memperpanjang masa jabatan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Itu evaluasi terhadap kompetensi, juga evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan selaku pejabat pimpinan tinggi, dengan tentu mempertimbangkan aspek kebutuhan organisasi, gitu, ya. Kemudian, ya, siapa yang melakukan evaluasi? Ada 3, ya, ada 3. Yaitu tim evaluasi ada 3 anggotanya, 1 dari eksternal dan 2 dari internal. Jadi kalau di pemerintah kabupaten silahkan mengambil 1 dari akademisi atau dari pemerintah provinsi, yang 2 harus dari dalam, gitu, ya. Nah, kemudian khusus untuk pelaksanaan evaluasi dilakukan sebaiknya 3 bulan sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir. Jadi ini hal yang harus kita pahami bersama, ya. Jangan sampai nanti mengartikan bahwa pimpinan tinggi itu sampai dengan pensiun, sampai 60 itu harus diduduki. Tidak ada seperti itu, gitu, ya. Artinya kalau memang sudah 5 tahun, maka dia bisa dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana ketika, ya, pimpinan tinggi itu kan kita pahami ada level utama, ya, pimpinan ketua lembaga LPNK, ya, atau dulu dari LPND, gitu, ya. Ada utama, kemudian ada madya. Madya itu adalah level eselon 1. Kalau di kementerian di sekjen, dirjen, kemudian inspektorat jenderal, ya, dan sebagainya. Kalau di lembaga itu adalah deputi-deputi, ya, ada sekretaris utama, sekretaris utama, dan sebagainya. Nah, itu juga sama, 5 tahun bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasinya itu nanti tentunya diserahkan kepada presiden, karena kalau khusus untuk jabatan madya dan utama itu nanti yang terbitkan perpanjangan adalah presiden, dalam ini melalui keputusan presiden atau Kepres. Nah, tentu saja untuk yang pimpinan tinggi pertama atau eselon 2, ya, berdasarkan hasil evaluasi dari tim evaluasi, maka pejabat pembina kepegawaian menetapkan kalau memang mau diperpanjang, menetapkan SK perpanjangan, ya, atau pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut. Nah, tentu saja bagi pejabat pimpinan tinggi pertama, ya, yang telah duduk jabatan 5 tahun, dapat pula ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi yang setara lainnya, ya, atau fungsional. Namun hati-hati, tentu tetap harus sesuai dengan hasil evaluasi. Jadi misalnya kalau dari hasil evaluasinya itu memang misalnya cocok, punya kompetensi untuk transfer knowledge, ya, memberikan untuk pada PLM, maka mungkin barangkali juga itu cocok untuk menjadi widya suara.
atau kalau memang yang bersangkutan hasil evaluasi dan hasil evaluasi kompetensi cocok sebagai seorang perencana, maka bisa menjadi seorang pejabat fungsi perencanaan, diarahkan ke sana. Tentu harus mempertimbangkan ketentuan undang-undang yang lain, ya. Misalnya masalah batasan umur dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, maka sekarang bagi pimpinan tinggi Pratama, misalnya pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang, bagaimana? Bagi pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang, maka dia ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan. Jadi sekali lagi bahwa hati-hati bagi yang memang dari hasil evaluasinya itu memang pada akhirnya kemudian tim mengatakan oh ini nggak bisa diperpanjang. Nah, maka itu kewajiban bagi PPK untuk menempatkan sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan, pendidikannya, ya, kemudian juga jenjang pendidikannya pada level apa dan sebagainya, ya, tentu juga kompetensinya itu juga seperti apa, itu kemudian bisa ditempatkan di jabatan-jabatan yang lain. Jadi sekali lagi bagi teman-teman pimpinan tinggi, hati-hati, jabatan itu tidak selamanya akan dipegang, gitu ya, tidak selamanya akan diduduki, ya. Kalau sudah mendekati 5 tahun, hati-hati, ya, waktunya untuk dilakukan evaluasi, ya. Nah, bagi yang kemudian tidak dapat diperpanjang lagi ini bagaimana? Maka dia sepanjang umurnya juga belum melampaui batasan yang ditetapkan oleh undang-undang atau PP, maka dia dapat mengikuti seleksi terbuka, ya. Misalnya kalau dari tadinya PPT Pratama atau eselon 2, maka ketika tidak diperpanjang, maka dia punya kesempatan untuk mengikuti untuk seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, atau juga demikian juga untuk yang madya maupun yang utama. Itu barangkali yang perlu juga teman-teman ketahui bersama supaya tidak keliru, tidak memahaminya tidak salah, ya, bahwa jabatan tidak selamanya diduduki. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, ya. Tetap stay di channel YouTube Sumardi Cukai, ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.